Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Sabar. Hadirin rahimakumullah. Sabar ialah teguh hati tanpa mengeluh ketika ditimpa musibah atau bencana. Sedangkan yang dimaksudkan dalam pengertian Islam, sabar ialah tahan menderita terhadap sesuatu yang tidak disenangi dengan perasaan, ridha dan ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujjatul Imam Ghazali menegaskan tentang hakikat sabar ialah tegaknya dorongan agama berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Dorongan agama yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ialah hidayah Allah kepada manusia untuk mengenalnya serta mengetahui dan mengamalkan ajarannya, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang bertalian dengan akibat-akibatnya. Sabar yaitu sifat yang membedakan antara manusia dengan hewan dalam hal menundukkan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah. Sabar itu erat sekali hubungannya dengan ujian, cobaan atau musibah, atau kesulitan-kesulitan hidup. Apakah itu berupa rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian jiwa, dan lain sebagainya. Di dalam menghadapi musibah-musibah atau ujian-ujian tersebut, kita dituntut untuk bersabar dalam pengertian yang sebenarnya. Ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya kami memberikan cobaan atau ujian dengan sebagian kecil dari rasa takut atau ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin rahimakumullah. Hidup ini memang penuh dengan ujian dan tantangan, dan tidaklah semuanya mulus dan sesuai dengan kehendak kita. Hubungan manusia dengan hidup adalah hubungan dengan ujian dan cobaan atau ujian berhubungan dengan sabar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan.
agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Dan sesungguhnya kami akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata dan tandus. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 7-8. Hadirin rahimakumullah. Ujian dan cobaan itu tidak hanya berupa kesusahan, kesulitan ataupun kesakitan. Akan tetapi, ujian itu bisa berupa kesenangan, pangkat, dan kedudukan. Dengan kesenangan dan pangkat atau jabatan yang dimilikinya, itu dia bertambah dekat dengan Allah atau bertambah jauh. Pada hakikatnya, kesenangan, kemudahan, dan bertumpuk-tumpuknya harta benda ialah ujian dan cobaan. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, kesulitan dan kemudahan, kesusahan dan kesenangan, sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian semua akan kembali. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, marilah kita memohon kepada Allah agar Dia menghiasi kita dengan sifat sabar, saling menyabarkan dan siap siaga serta bertakwa dalam segala situasi dan kondisi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.